Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Raka Zulkarnain. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Ciputra dari jurusan Informatika spesialisasi Full Stack Development. Hari ini saya akan membuat video untuk menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Ethics for the Information Age. Setelah saya membaca data terbaru tentang masa depan ekonomi AI, saya merasa cukup kaget. Kita sering dengar kalau AI itu keren dan bisa membantu kita mengerjakan tugas, bikin gambar, dan lain-lain. Tapi dari semua fitur-fitur terbaru yang sudah kita lihat, yang bisa kita akses secara gratis sekarang lewat AI tersebut, ada beberapa hal yang bisa dikatakan cukup buruk di belakang-belakangnya. Nah, coba bayangkan kita ada rencana buat bangun 100 pusat data AI yang total biaya mungkin sampai 8 triliun dolar. Itu bukan nominal yang sedikit, itu banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan mungkin lebih besar daripada keuntungan semua industri di dunia komputer yang ada saat ini. Nah, selama 6-8 menit ke depan, saya akan membahas masalah masa depan AI dari pandangan saya pribadi. Nah, yang pertama kita bakalan bahas soal integritas. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu integritas, integritas itu adalah kejujuran yang dimana kita bakal dilihat cara bekerja secara jujur itu seperti apa. Nah, kalau dilihat dari data, perusahaan besar itu biasanya itu butuh untung itu sepertinya minimal itu 1-5 miliar per tahun. Itu kasar. Terus masalahnya saat ini tuh belum ada perusahaan di dunia yang bisa membuat uang sebanyak 8 triliun yang sudah saya sebut tadi. Makanya secara etika, perusahaan teknologi itu harusnya mempunyai integritas kepada publik. Apakah AI benar-benar akan sepadan dengan uang yang sebanyak itu? Atau mungkin ini hanya sebagai suatu isu yang hanya digadang-gadang atau mungkin dipaksakan supaya saham mereka naik. Mungkin kalau secara terang-terangan ini bisa membuat ekonomi jadinya pecah, dan korbannya adalah masyarakat yang luas, dan mungkin bisa dikatakan mungkin cukup awam yang tidak tahu apa-apa di dunia informatika ini. Nah, yang kedua itu soal profesionalisme. Sebagai mahasiswa di semester 3, saya memiliki cukup banyak pengalaman yang memang mengharuskan kita untuk memiliki sikap profesionalisme. Contohnya, seperti kalau kita menginterview orang, atau mungkin saat kita bekerja di organisasi ataupun kepanitiaan ataupun di dunia perkuliahan, kita harus bisa membedakan yang namanya itu internal maupun eksternal. Contohnya seperti pada saat mungkin kita mempunyai masalah dengan sesama kelompok atau dalam satu divisi, kita tidak boleh membawa masalah yang
kita buat terhadap pihak yang terkait ke dalam internalnya kegiatan maupun tugas yang kita bikin pada saat itu, karena itu pasti bakal mengganggu jalannya dari acara ataupun tugas tersebut. Nah, kita diajarkan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan data yang tadi, pusat data AI itu ternyata cuma bertahan kurang lebih 5 tahun. Sebelum mungkin hardware-nya rusak, atau mungkin dari segi software bisa dikatakan ketinggalan zaman. Artinya, mungkin kurang lebih setiap 5 tahun kita bakalan buang yang lama dan bangun lagi dari nol dengan biaya yang bisa dikatakan sangat mahal sekali. Menurut saya, kurang profesional kalau kita terus memaksakan teknologi yang sangat boros dan tidak awet seperti itu. Profesionalisme juga seharusnya memikirkan bagaimana teknologi itu bermanfaat lama, bukan cuma sekedar canggih sebentar, lalu bakalan jadi sampah. Nah, yang ketiga itu kita bakalan bahas soal lingkungan. Nah, dengan membangun pusat data sebesar itu, butuh listrik yang tidak sedikit, sangat banyak. Coba bayangkan dalam satu ruangan itu ada dikhususkan satu lantai untuk taruh server saja. Itu bakal tarik listrik sebanyak apa, dan itu tidak bakalan dimatikan sampai kapanpun. Dan bayangkan itu bakalan tarik listrik sebanyak apa. Selain listrik, bayangkan coba kayak sampah elektronik yang kita hasilkan dalam 5 tahun. Contohnya mungkin RAM ataupun SSD yang mungkin kita sudah tidak pakai, itu pasti kita bakalan buang. Karena untuk apa kita bakalan pakai hardware tersebut jika mungkin sudah ketinggalan zaman atau mungkin kurang efisien untuk dipakai di tahun itu. Nah, secara etika kita harus bertanya, apakah pantas kita merusak bumi demi AI yang tugas cuma buat bikin esai atau rangkuman? Nah, setelah kita melihat masalah yang tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, solusi yang bisa kita ambil yaitu kita harus beralih ke yang namanya efisiensi AI. Jangan cuma kita lomba-lomba bikin AI yang paling pintar, tapi borosnya minta ampun. Kita sebagai developer harusnya mulai menciptakan program atau algoritma yang lebih ringan. Kalau softwarenya mungkin bisa dikatakan smart dan ringan, kita pastinya tidak perlu ganti-ganti hardware setiap 5 tahun. Dan ini juga akan menghemat biaya yang tadi digadang-gadang mungkin sampai 8 triliun dolar. Dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan. Nah, biasanya pemerintah atau bisa dikatakan organisasi dunia biasanya tidak diam saja. Biasanya itu bakalan ada aturan ketat yang memaksa perubahan teknologi untuk melaporkan dampak lingkungannya. Jadi biasanya itu bakalan diaudit secara finance, apakah project ini benar-benar berguna untuk manusia atau cuman buang-buang uang saja. Makanya kita butuh seorang audit agar tidak terjadi krisis ekonomi di masa depan nantinya. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan ekonomi sirkular, yang dimana produsen hardware atau pusat dari data AI tersebut harus dipaksa membuat
barang-barang yang bisa di-upgrade, bukan yang harus dibuang setiap 5 tahun. Kalau kita bisa pakai barang yang bisa bertahan kurang lebih selama 10 hingga 15 tahun, beban ekonomi maupun sampah lingkungan pastinya bakalan berkurang secara drastis. Jadi kesimpulannya sebenarnya teknologi yang ada saat ini itu sudah bagus. Tapi kita tidak boleh terima secara mentah-mentah bahwa karena kecanggihannya ini kita tidak lihat di belakangnya apa efek dan dampak yang diberikan dari canggihan yang ada saat ini. Kita juga harus tetap memegang prinsip etika, yaitu kita harus jujur, profesional, dan ingat kepada lingkungannya kita. Jangan sampai kita buat masa depan yang bisa mungkin dikatakan canggih, tapi bisa jadi membuat ekonomi itu bangkrut dan membuat buminya kita itu jadi hancur. Nah, mungkin kurang lebih itu saja dari saya. Semoga mungkin dari video singkat ini mungkin bisa membantu dalam membentuk wawasan teman-teman terhadap permasalahan yang ada saat ini, khususnya